Taharoh. 1. Pengertian taharoh. Taharoh menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut istilah syara', taharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, taharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Taharoh secara umum dapat dilakukan dengan 4 cara sebagai berikut. 1. Membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan. 2. Membersihkan anggota badan dari dosa-dosa. 3. Membersihkan hati dari akhlak tercela. Dan yang terakhir, membersihkan hati dari selain Allah. 2. Najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair, darah, muntah-muntahan, dan nanah. Setiap perkara yang keluar dari dubur dan hubul, kecuali mani. Najis terbagi 3. 1. Najis mughalazah. 2. Najis mukhafafah. 3. Najis mutawassitah. Azan adalah sebuah panggilan atau pemberitahuan kepada orang banyak bahwasanya waktu sholat telah tiba. Dalam agama Islam, azan ini mempunyai lafaz-lafaz yang sudah ditentukan. Fungsi azan. Pada dasarnya, fungsi azan adalah panggilan menuaikan sholat berjamaah di beberapa tempat. Azan mengalami penggeseran atau katakanlah sebuah pengembangan dari fungsi dasar itu. Dengan difungsikannya azan sebagai pemberitahuan akan sudah waktunya sholat. Ini tampak dari sekian masjid yang mengumandangkan waktu sholat, sementara tak satupun orang hadir selain tukang azan itu sendiri. Jadi akhirnya azan berfungsi tidak lebih dari sebuah pengumuman. Azan. 1. Telah masuk waktu sholat. 2. Niat azan. 3. Azan dikumandangkan dengan bahasa Arab. 4. Azan diucapkan sesuai urutan. 5. Lafaz diucapkan tersambung tanpa jeda berbicara atau tindakan. 6. Tidak ada kata yang mengubah lafaz azan. 7. Suara azan dan iqamah dilantangkan dan merdu supaya orang dari jauh bisa mendengar pemberitahuan waktu sholat wajib. Salat. 1. Pengertian salat. Secara bahasa, salat bermakna doa, sedangkan secara istilah salat merupakan suatu ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Menurut hakikatnya, salat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah. 2. Syarat wajib salat. Ada pernyataan yang dipenuhi untuk melakukan sholat. Yang pertama, muslim, harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima, sadar. 3. Syarat sah sholat. Yang pertama, telah masuk waktu sholat. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, suci badan tanpa sholat dan pakaian yang digunakan dari najis. Yang kelima, mengetahui tata cara pelaksanaannya. 4. Rukun sholat. Ada beberapa rukun sholat yang wajib diketahui, antara lain yang pertama niat, yang kedua berdiri tegak bila mampu dan diperbolehkan duduk atau berbaring bagi yang uzur. Yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya, yang kelima ruku, yang keenam iktidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca selawat Nabi, yang ke-12 mengucap salam pertama, yang ke-13 tertib atau dilaksanakan secara berurutan. Pengertian zikir. Zikir bentuk tidak baku, zikir dan zikir. Bahasa Arab zikir. Translate al-zikir adalah pujian-pujian kepada Allah yang diucapkan berulang-ulang. Zikir juga merupakan sebuah aktivitas ibadah dalam umat muslim untuk mengingat Allah. Jenis zikir pertama. Zikir pertama adalah dengan mengingat nama Allah, nama dan sifat Allah, serta memuji mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak baginya. Yang kedua, zikir kedua, dengan mengingat perintah, larangan, dan hukum Allah. Ketiga, zikir ketiga adalah dengan mengingat berbagai nikmat dan kebaikan yang Allah berikan. Doa. 1. Pengertian doa. Menurut bahasa, doa berasal dari bahasa Arab da'iyah yang merupakan bentuk masdar dari mufrad da'iyah yang memiliki bermacam-macam arti. Dalam kamus bahasa Arab di bawah, judul huruf da, ain, dan waw disebutkan sebagai berikut. 1. Da'iyah yada'u dakwah.
artinya menyeru, memanggil. 2. Da'i yad'u da'a, artinya memanggil, mendoa, memohon dan meminta. 3. Dalam bentuk jamaknya, da'iyah artinya doa, permohonan dan permintaan. Yang keempat, da'a alahu, artinya mendoakan kebaikan kepadanya. Yang kelima, da'a alaihi, artinya mendoakan keburukan atau kejahatan kepadanya. Dan yang keenam, da'a artinya orang yang memanggil, orang yang menyeru, orang yang memohon. Dan yang terakhir, da'a adalah bentuk masdarnya, yang pada umumnya diartikan sebagai suatu keinginan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan pujian kepadanya. 2. Tujuan berdoa. Memohon hidup selalu dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari semua setan yang sekutu. Memohon agar kita diberi selamat dunia akhirat. Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmat-Nya. 3. Waktu-waktu yang tepat atau mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Ketika membaca Al-Qur'an. 2. Setelah sholat wajib. 3. Pada saat tengah malam setelah sholat tahajud. 4. Saat berpuasa wajib dan sunnah. 5. Saat melaksanakan ibadah haji. Tata cara berdoa. 1. Menghadap Ka'bah atau kiblat. 2. Sebelum berdoa membaca basmalah, istighfar dan hamdalah. Kemudian disusul selawat Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. 3. Mengangkat kedua tangan sebelum doa dan mengusap wajahnya dengan telapak tangan setelah salat. 4. Meminta dengan suara menenangkan sambil berdoa dengan sungguh-sungguh tulus dan serius. 5. Berharap bahwa Allah menerima doanya. 6. Berdoa diulang pada waktu lain untuk menunjukkan beberapa serius kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7. Setelah berdoa ditutup dengan selawat Nabi dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Hal-hal yang dilarang dalam berdoa. 1. Jangan berdoa hanya untuk perbuatan dosa dan memutus hubungan silaturahmi, serta jangan tergesa-gesa dan meminta segera dikabulkan. 2. Jangan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. 3. Dalam berdoa hendaknya janganlah minta yang berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. 4. Janganlah berdoa dengan hal-hal yang tidak baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap anak-anak sendiri dan harta sendiri.